Kalau kita ngomongin e-bisnis, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti jualan online kan? Tapi pernah nggak Anda bertanya-tanya, kenapa ada yang bisa jadi sebesar Amazon, sementara ribuan lainnya gagal? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal teknologi. Ada sebuah peta jalan menuju sukses dan kita akan bedah tuntas sekarang. Jadi rahasianya apa dong? Nah, ini yang menarik. Jawabannya ternyata udah ada dari lama banget. Kita akan lihat sebuah studi kunci dari tahun 2003. Terdengar kuno ya, tapi tunggu dulu. Kerangka yang mereka buat ini justru masih relevan banget sampai sekarang. Ini bukan soal teknologinya, tapi soal strateginya. Semua kerangka ini tuh dimulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa? Apa sih yang sebetulnya bikin sebuah perusahaan mau repot-repot terjun ke dunia e-bisnis? Apakah karena terpaksa atau karena punya visi ke depan? Nah, ini dia fondasi dari semuanya. Oke, ini dia peta jalan lengkapnya, langsung dari sumber studinya. Kelihatannya rumit ya, tenang, jangan pusing dulu. Coba deh kita fokus ke alurnya aja. Di sebelah kiri ada pendorong alias motivasinya. Terus di tengah ada implementasi atau tindakannya. Dan di kanan ada hasil atau dampak nyatanya. Ini membuktikan kalau sukses di dunia digital itu bukan kebetulan loh, melainkan hasil dari sebuah proses yang sangat logis. Yuk, kita kupas bagian pertamanya, pendorong. Istilah akademisnya sih anteseden, tapi gampangnya gini aja deh. Ini tuh soal faktor-faktor apa aja, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar, yang maksa sebuah perusahaan buat berubah. Dan ternyata pendorongnya ini bisa kita bagi jadi dua nih. Pertama, ada dorongan dari dalam. Misalnya, ada pemimpin yang visinya jauh ke depan, tim yang nggak pernah berhenti belajar, dan budaya perusahaan yang benar-benar mentingin pelanggan. Tapi, dorongan itu nggak cuma dari dalam. Ada juga tekanan dari luar. Pelanggan-pelanggan besar mulai nuntut semuanya serba digital. Atau ada rasa takut ketinggalan pas lihat kompetitor udah lari kencang. Nah, kombinasi inilah yang biasanya jadi pemicu perubahan. Oke, motivasi udah dapat. Terus gimana? Nah, perusahaan butuh yang namanya cetak biru atau blueprint. Disinilah banyak yang sering salah kaprah. E-bisnis itu bukan cuma satu hal, tapi sebuah sistem yang terintegrasi. Slide ini nih kuncinya. Coba deh, kita geser dulu pikiran soal punya website atau jualan di marketplace. E-bisnis yang beneran sukses itu adalah tentang menanamkan teknologi secara mendalam ke dalam 4 area inti bisnis. Kita lihat satu persatu ya. Pertama, komunikasi. Anggap aja ini sistem saraf digitalnya perusahaan. Ini tentang gimana kita pakai internet buat bikin aliran informasi jadi lancar banget. Baik ke dalam, lewat intranet untuk para karyawan, maupun keluar, lewat situs web layanan untuk pelanggan dan portal khusus untuk para pemasok. Kedua, administrasi internal. Nah, ini soal beres-beres dapur perusahaan pakai teknologi. Coba bayangin deh proses penggajian, akuntansi, atau bahkan klaim perjalanan dinas yang semuanya otomatis. Hasilnya jauh lebih cepat, lebih akurat, dan pastinya jauh lebih efisien. Ketiga, penerimaan pesanan. Ini dia bagian yang mungkin paling kita kenal sebagai e-commerce, yaitu mempermudah setiap langkah transaksi pelanggan secara online. Mulai dari mereka pilih barang, bayar, sampai bisa melacak paketnya tiba di depan rumah. Dan yang terakhir, pengadaan. Kalau tadi kita ngomongin jual, sekarang kita ngomongin beli. E-bisnis itu mengubah total cara perusahaan belanja bahan baku. Mulai dari cari pemasok terbaik, sampai ikut lelang online, semuanya demi dapat harga dan kualitas nomor satu. Oke, kita udah punya pendorongnya, cetak birunya juga udah ada. Sekarang pertanyaan puncaknya, emang hasilnya apa? Kenapa repot-repot ngelakuin ini semua? Apa dampaknya buat bisnis? Nah, ini dia bagian paling serunya. Kita bakal nyambungin titik-titiknya. Studi ini secara ilmiah membuktikan kalau ada hubungan sebab akibat yang jelas. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih dampak nyata dari sistem komunikasi digital yang bagus? Dampaknya tuh benar-benar luar biasa dan nyambung kemana-mana. Komunikasi yang lancar bikin operasional lebih efisien. Efisiensi ini ujung-ujungnya ningkatin penjualan. Penjualan bagus, pelanggan makin senang. Dan pelanggan yang senang bikin hubungan sama semua mitra jadi makin kuat. Keren kan? Kayak efek domino positif gitu. Lanjut, gimana kalau dapur internal dan etalase penjualan kita udah sama-sama canggih secara digital? Studi ini nunjukin kalau kombinasi dua hal ini bisa menciptakan dorongan kinerja yang dahsyat banget. Dan hasilnya, polanya jelas banget. Waktu dapur dan etalase udah jalan mulus secara digital, efisiensi langsung meroket. Ini secara langsung ngedorong penjualan. Dan yang paling penting, sekali lagi, bikin pelanggan makin puas. Semuanya saling nyambung kan? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas.
Ini tuh kayak contekan hasilnya yang nunjukin gimana setiap proses e-bisnis itu ngasih dampak langsung ke aspek kinerja tertentu. Coba perhatiin deh, gimana komunikasi itu dampaknya hampir ke semua metrik. Sementara pengadaan itu jagoan banget buat naikin efisiensi dan nguatin hubungan sama supplier. Jadi, apa nih pelajaran utamanya buat kita semua? Entah Anda seorang pebisnis, manajer, atau cuma pengamat aja. Kenapa sih sebuah ide dari tahun 2003 ini kok malah jadi makin penting di dunia yang serba digital sekarang? Ini dia intinya, punya e-bisnis aja tuh nggak cukup. Kemenangan sesungguhnya bukan milik mereka yang sekedar punya teknologi, tapi mereka yang paling dalam dan paling strategis menerapkan teknologi itu di seluruh proses inti perusahaan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita perlu e-bisnis, tapi bagaimana kita ngejalaninnya dengan benar. Jelas, dunia udah banyak berubah dari tahun 2003. Tapi fondasinya, soal pendorong, cetak biru, dan hasil, ini masih relevan banget. Justru tantangannya sekarang gini, gimana kita nerapin prinsip-prinsip ini di zaman AI yang udah bisa balas email sendiri, zaman dimana TikTok jadi etalase toko, dan zaman ekonomi gig yang mubah total cara kita kerja. Nah, jawabannya ada di tangan kita semua. Itu dia pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan.